Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan pembahasan kita kali ini sangat menarik sekali berkaitan dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan bisa dilakukan oleh bapak, ibu, anak, pembantu dan sebaliknya. Ternyata sangat kompleks sekali dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ada pertanyaan menarik dari Ibu Sri yang insya Allah akan dijawab oleh Ustazah Syifa berkaitan dengan bagaimanakah menasehati anak yang sudah dewasa. Kadang-kadang mereka memiliki pikiran sendiri, bahkan tadi tingkat yang tertinggi bapaknya menggampar begitu. Nah, ini bagaimana Ustazah Syifa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. PR orang tua ketika anaknya sudah sampai usia baligh, kan ada 3 tahapan ya. Ada usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, 14 tahun sampai usia dewasa ke atas tuh. Nanti mereka sudah berkeluarga, itu beda lagi cobaannya. Orang tua nasehatin anak yang udah punya istri, yang udah punya anak, itu beda lagi. Lebih menjadi PR lagi buat orang tua. Maka dari usia anak, 14 tahun ke atas, itu model nasehatinnya bukan lagi dengan nyuruh merintah. Kamu jangan begini, kamu begitu dong. Itu anak sudah punya pandangan tersendiri, sudah lebih matang dirinya. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah adanya diskusi. Jadi kalau anak-anak yang sudah mencapai usia dewasa, usia baligh, itu diajak diskusi. Mari kita lihat sahabat Rasul namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu adalah sosok ayah, ya, sosok orang tua yang di rumah itu lembut terhadap anaknya. Ya, sering bercanda dengan anak-anaknya, tapi ketika di luar rumah dia tegas dengan orang lain. Ini sekarang kan kejadiannya kebalik. Orang tua kalau di rumah tegas sama anaknya, tegasnya galak. Bukan tegasnya bijaksana, dikit-dikit gampar anaknya, dikit-dikit nabok anaknya, dikit-dikit KDRT ke anak-anaknya. Anak semakin dia dikerasi dengan kekerasan, baik itu verbal ataupun non-verbal, dia akan makin melawan. Sekarang analoginya para ibu-ibu jamaah sekalian, kita punya TV. TV zaman dulu sama TV zaman sekarang beda apa enggak? Ibu, TV-nya masih model begini apa yang zaman dulu? Udah yang begini ya. Bahkan harus ada apa sekarang siaran analognya itu pakai digital ya, pakai box gitu. Nah, TV zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan beda secara kecanggihannya, fungsinya, bentuk modelnya. Kalau orang zaman dulu punya TV, TV-nya tabung gede. Semakin TV-nya dipukul semakin berwarna. Bu, dulu pernah nggak punya TV model lama kita pukulin terus. Begitu renyek antenanya ke samping, ke belah kanan, belah kiri dipukul-pukulin tapi nggak rusak-rusak. Makin cakep malah. Itu TV zaman dulu. TV zaman sekarang kita banting dikit, dilempar dikit, hilang apa enggak gambarnya? Hilang. Itulah analogi. Atau bisa kita ibaratkan bagaimana cara mendidik anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu. Kita dulu nggak mau ngaji, dipukul sama orang tua, ya. Kita marah apa enggak? Karena tahu kita salah. Dulu kita dihukum sama guru, yang diomelin anaknya apa gurunya? Anaknya. Udah kalau bisa ditambahin hukuman, emang lu bader bener jadi anak? Kata orang tua. Tapi orang tua zaman sekarang ketika anaknya mohon maaf, ya, diberi hukuman oleh gurunya, yang dilaporin polisi siapa? Gurunya. Belum lama ada kasus viral, guru botakin anaknya. Gurunya dibotakin sama orang tuanya. Ini kan Masya Allah, ini pelajaran penting buat kedua belah pihak. Buat anak ya, beruntunglah kita masih punya orang tua. Jadi yang lagi nonton ini anak-anak muda, anak milenial zaman sekarang. Orang tua masih ada di sisi kita, berarti surga kita masih ada di depan mata. Masih ada yang doain, masih ada yang ngingetin, masih ada yang ngajak kebaikan. Kalau orang tua sudah tidak ada lagi motivasi, kata-kata baik kepada kita, maka disitulah kita mulai bingung mencari arah tujuan hidup. Buat para orang tua, sebaik mungkin, sebisa mungkin kita contoh Zaid bin Sabit. Kalau di rumah lemah lembut, bercanda sama anak, kalau di luar tegas. Ini kebanyakan di luar dia bercanda sama orang. Betul gak Bu? Sama orang baik, royal, bercanda, dikit-dikit senyum, nyampe rumah sama istri, galak, sama anak, galak. Ya, sama keluarga besar tidak ada kehangatan sama sekali. Jadi kedua belah pihak yang harus diperbaiki, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anaknya. Terus nasihati anaknya, katakan bahwa nanti bisa dibicarakan sama orang tua. Jangan pernah ada dendam sama orang tua. Dan katakan pada suami yang sering main tangan, anak itu tidak akan berubah kalau makin dikerasin
dan dengan pukulan. Coba dengan pendekatan diskusi gitu. Kurang lebih seperti itu Bunda ya. Nah Bunda, kita ingin mendengarkan nasihat dari Bunda. Misalkan seorang anak sejak kecil kita ajarkan adab, akhlak dan sebagainya. Tetapi pada saat ini tugas orang tua amat sangat berat dengan kehadiran teknologi. Anak kita yang kelihatan menurut di depan kita, ternyata di luar dia menampilkan dengan sosok yang lain. Dan konon ketika dia melakukan kejahatan, naudzubillah, orang tua mengatakan, saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, lantas bagaimanakah solusinya? Iya, baik. Terima kasih Ustadz Agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini dan pemirsa TV One yang dirahmati Allah. Makanya menjadi orang tua itu adalah proses belajar yang tak pernah berhenti. Kapan kita pensiunnya jadi orang tua? Apakah ketika anak-anak nikah justru anak-anak udah menikah malah bertambah, tambah mantu, tambah cucu. Apakah ibu-ibu pensiun? Tidak. Terlebih lagi di era digital sekarang ini. Kalau bisa dikatakan bahwa anak-anak kita terdidik dengan baik, apakah selamanya mereka akan baik? Tentu godaan di luar, tantangan di luar sudah biasa. Bagi kita bahkan orang tua hampir-hampir melalaikan kewajiban karena kita juga terpedaya dengan teknologi yang berada di sekitar kita. Mengapa kadang anak-anak menampakkan sikap baik, sikap nurut tetapi di belakang sana mereka malah kebalikannya. Itu tadi masih nyambung dengan persoalan pertanyaan yang pertama. Makanya mendidik itu dengan hati. Hati tidak akan pernah berdusta. Hati itu senangnya pada hal-hal yang benar-benar memang lahir dengan ketulusan dan keikhlasan. Kekerasan hanya akan melahirkan kebencian. Pendidikan dengan kekerasan hanya akan nurut sesaat. Anak perempuan diperintahkan berhijab, dia hanya akan berhijab di depan orang tuanya sampai sekolah, sampai angkot hijabnya dimasukin tas. Kenapa? Karena orang tua mengajarkannya dengan ancaman. Mengajarkannya dengan kekerasan, bukan cinta dan kasih sayang. Apakah kita akan selalu mengawasi anak kita? Tidak. Maka modal yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan pada anak-anak kita prinsip kesadaran bahwa Allah mengawasi dirimu nak. Dimanapun kau berada karena Allah cinta. Yang kedua, engkau punya kewajiban pada Allah nak. Bukan hanya kewajiban pada ayah dan bunda. Tapi nanti kelak di kemudian hari engkau akan bertanggung jawab atas dirimu. Tetapi jangan lupa pengajarannya dengan cinta. Maka di episode ini anak-anak jadiin temen. Bukan jadiin kayak musuh. Kalau lagi kecil masih mohon maaf nih dicubit diapain mereka nggak dendam. Karena mereka masih bocah. Kalau udah gede gampang, mereka ngelawan, kagak mau ngelawan, kagak pulang-pulang. Karena dulu kita zaman remaja dimarahin orang tua, mau kemana? Yang banyak kuntilanak di pohon mangga. Kalau sekarang mah, sekarang mah banyak tongkrongan, wifi-nya lebih kenceng. Jadi kalau dia marah sama orang tuanya, dia milih kagak pulang. Padahal di rumahnya ada wifi, ada kolam renang, ruangannya pun ber-AC, tapi tak mampu memberikan ketenangan. Ini PR orang tua sekarang. Bukan hanya etalase rumah yang diperbaiki, rumahnya megah, tetapi bagaimana wawasan dan pengetahuan orang tua, cinta dan kasih sayangnya. Masya Allah, luar biasa sekali Bunda. Baik, ini pertanyaan akan dijawab oleh Bunda. Kami persilakan kepada Ibu Hasibah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hasibah Hamim dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Keranggan Permai. Mau tanya Ustazah, masalah KDRT yang sedang viral kasusnya akhirnya tersebar di sosmed. Bila kasusnya selesai, putusan suami yang melakukan KDRT di penjara. Pertanyaannya, dosakah seorang istri sementara istri pada saat di KDRT memang tersiksa batin dan fisiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Masya Allah ya. Ibu yang dirahmati Allah, khusus bagi yang bertanya, tapi inilah pertanyaan jawaban juga nanti buat semua. Kalau ada tetangganya, saudaranya, terlebih kita yang merasakan. Itu makanya kuncinya. Setiap ada persoalan antar suami istri, jangan buru-buru ke pengadilan. Jangan buru-buru, apalagi pakai share ke media sosial. Nanti kalau hati berubah, malu. Kemarin bucin, sekarang Bu,
Lihat bagaimana ajaran Al-Quran. Lihat bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayatnya udah dibaca sama Ustazah Syifa. Ya. Di surah An-Nisa ayat 35. Kalau ada pembangkangan, kalau ada persengketaan, syikok namanya Bu. Belum perceraian. Sengketa antara kita. Datangkan, susah nih, suami marah, kita juga males mau nanya. Bini juga romannya ditoel-toel, kagak mau nengok. Bu, datengin orang yang bisa dipercaya dari belah pihak. Kalau sama keluarga mah masih ketutup. Bu, sama keluarga mah masih terjaga. Masya Allah. Satu lagi contoh. Lihat bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah putrinya Fatimah. Rasul bertanya, biasanya selalu berdua. Tiba-tiba datang kok putrinya, wajahnya juga enggak enak. Ditanya, iya Fatimah, kemana putra pamanmu? Ayahanda, kami sedang ada masalah. Aku enggak tahu dia pergi kemana. Itu marahnya gaya putri Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar di perjalanan nanya, apakah kamu melihat menantuku Ali? Iya Rasul, Ali menantumu ada di masjid. Masya Allah, begitu laki-laki yang cakep. Kalau kesel sama bini, nyautin takut bini tambah marah, pergi Pak ke masjid. Pak, jangan ketongkrongan. Nanti banyak isu di sana. Gua kata lu apa, jangan nikah sama dia dari dulu, dikomporin Pak. Datang ke masjid. Ali di sana dilihat sama Rasul, ya Allah lagi telungkup. Sorbannya jatuh. Diambil sama Rasul, ya Aba Turabkum. Ngelihat suara mertuanya, kaget Ali, ya Allah, mertua datang, nggak dibahas, emang apa ada di sini? Kagak. Diajak ngobrol, Bu. Diajak ngobrol yang enak, yang happy. Rasul tidak mau tahu apa urusan mereka. Rasul ademin hatinya, itu mah biasa. Subhanallah, benar-benar suami idaman dan mertua idaman Rasul. Jadi seperti inilah kita. Jangan mudah terpancing. Kalau udah seperti itu persoalannya, suami di penjara lama-lama dipikirin, susah juga gue suami di penjara. Gak ada yang nyari duit, anak nanyain mulu, waspada. Kenapa? Karena ketika kita bicara hukum, ada hukum pidananya. Karena aturan ini bukan hanya berlaku dalam hukum Allah, juga diterapkan dalam hukum negara. Maka waspada, kata maaf inilah islah. Wasulhu khair, memaafkan dan saling berdamai, itulah lebih baik kata Allah. Allahu Akbar, luar biasa sekali. Baik, kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi, tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.